Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian lur? Oke teman-teman. Sambil nunggu teman-teman yang lain yuk. Bantu share-nya, bantu up-nya lur. Bantu share-nya, bantu up-nya, bantu semangatnya jika berkenan ya teman-teman. Oke. Sebentar teman-teman. Ini sih senter saya mati apa ya? Oke. Ternyata belum saya ceklekin lur. Oke, yuk bantu share-nya lagi lur. Bantu share-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah pada uluk salam semuanya. Sehat selalu kalian lur. Berkah barokah, murah rezeki, panjang umur ya Allah. Mudah-mudahan sedulur Belendos Misteri dimanapun kalian berada, yang terutama dimurahkan rezekinya ya Allah, dilipat gandakan rezekinya ya Allah. Dan apa yang jadi hajatnya ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Yuk bantu share-nya dulu lur. Saya tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya yang udah pada uluk salam lur. Oke. Oke, sebelum saya lanjut untuk pengeksploran saya malam hari ini ya teman-teman semuanya, terlebih khususon buat sahabat semuanya, sahabat sedulur dari Belendos Misteri dimanapun kalian berada, sedikit saya minta waktunya kalian sebentar. Untuk apa? Yang pertama, untuk membantu mendoakan dari si Jabang Bayinya Rais ya lur. Mudah-mudahan dia bisa kembali normal lagi seperti halnya Kang Rais yang dulu ya lur. Seperti itu. Bantu fatihahnya buat beliau supaya bisa kembali normal lagi, bisa menghibur kalian lagi kayak dulu. Yang kedua, bantu doanya juga buat Bang Satria ya teman-teman, yang sedang berjuang di tanah seberang ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang jadi tugasnya, apa yang jadi misinya, Gusti Allah percaya bahwasanya ketika manusia sudah diberi amanah, insya Allah mereka sanggup untuk menerimanya lur, menjalaninya lur. Karena apa? Yang saya yakin Gusti Allah menguji dari apapun itu pasti tidak melebihi dari kekuatan manusia itu sendiri lur. Yang ketiga, buat saudara saya lagi, Hendra Story ya teman-teman, yang sedang berjuang juga sama Ki Gading sama Didi di sana, mengemban sebuah amanah juga ya teman-teman. Dan mohon maaf, kenapa saya dari kemarin itu tidak mencantumkan dari salah satu dari mereka lur, atau semuanya bahkan. Itu yang pertama ya lur. Mohon minta waktunya sebentar. Yang pertama, saya ada tugas dari Eyang sendiri, Eyang Syekh Jumadil Kubro, untuk mengemban amanah dari Pusaka Cahaya Algat. Yang kedua, kenapa saya tidak mencantumkan nama-nama mereka di dalam video saya atau mungkin live streaming saya?
Itu dikarenakan saya sudah dibilang sama Eyang, jika kau mau membantu Ndos, bantu dalam doamu, bukan dengan cara yang dilihat sama orang. Seperti itu Lur. Saya jalurnya jalur langit teman-teman, karena sudah banyak angkatan darat yang sudah membantu ya teman-teman. Bagian saya bagian jalur udara. Seperti itu Lur. AU angkatan UU. Seperti itu Lur. Ya, walau bagaimanapun semua saudara teman-teman, sudah ada yang membantu di sana, kita bantu dengan doa. Itu seperti halnya kalian ya Lur. Sedikit banyak bantuan doa dari kalian, insya Allah itu akan sangat, bukan sangat lagi, beribu-ribu berguna sekali nantinya Lur, buat mereka yang ada di lokasi dan buat yang didoakan juga Lur. Itu makanya kekuatan doa itu melebihi dari kekuatan segalanya teman-teman. Ya enggak Lur? Ya itu. Terkadang manusia seperti itu Lur. Belajar dari yang kemarin sudah diajarkan. Kalau saya keinget dari pesan Syekh Hamad Dabas, bahwasanya jadilah seperti cacing yang mungkin dilihat orang itu sepele, yang kadang malah dilihat manusia itu jijik, jorok atau apa, namun dia adalah bagian dari sumber kehidupan. Seperti itu Lur. Tidak perlu kelihatan wah, yang penting niat baiknya Lur. Dan ini saya terapkan untuk kalian semuanya. Moga-moga kalian bisa menemukan haromah dari peribahasa seperti itu Lur. Ya, oke Lur. Nggak perlu panjang lebar, yang panjang hanya masa lalu, yang lebar hanya perut saya Lur. Kita lanjut, ada apa semua yang ada di sini ya teman-teman. Karena ya perjalanan kita ada di sini Lur. Oke. Dan untuk apa saya datang ke sini teman-teman? Karena saya mendapatkan suatu bisikan. Tuh, ada suara Lur. Ada suara teman-teman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar nggak suara Lur? Dengar nggak kalian suara? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya mendapatkan wasilah untuk datang ke tempat ini dari saya pas waktu mengusulkan teman-teman semuanya. Dan mohon maaf Lur, yang tadi siang ya teman-teman, yang tadi siang saya mengusulkan ada 465 orang yang tidak masuk untuk amanah pusaka cahaya Al-Qadar tersebut. Mohon maaf ya, please kalian jangan membuli saya ya Lur, karena saya dapat WA juga karena jenengan tidak masuk amanah tersebut, tapi jenengan tiba-tiba WA yang mencreset hati saya Lur. Mohon maaf ya Pak Anwar, Pak Huda, mohon maaf ya. Itu bukan hak saya masalahnya Pak, seperti itu ya. Saya hanya diamanahkan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Berarti ini Lur. Astagfirullahaladzim. Loh, kok tadi Mas Probo Lur sama Mas Arya? Hei, siapa kalian? Sehat Mas? Alhamdulillah. Ya Allah. Lebaran aja gak ketemu nih. Iya, minal aidin wal faizin ya Mas. Iya, mohon maaf lahir batin. Iya, ya Allah, wong Gimana? Ini banyak sekali yang WA saya ini lensa. Lah ini sebentar dulu Mas. Ini saya kepengen sama
Allah Akbar. Saya lagi. Kamu udah dengar kabarnya belum? Gimana? Saya lagi mencari Mas Rais mau ke sana malah pindahin sini ya. Siapa pindahin sama ya? Sebentar. Kamu mindahin saya, terus temen. Ngali lah tulung lah mas, lah tulung ya, lah tulung lah ngece lah, sumpah demi Allah hipsek busung mas. Saya mindahin siapa? Nih, sebentar dulu ini saya ngomong dulu ini. Masya Allah lur, ntar dulu ini penonton lagi seneng banget dengan jenengan, bahagia banget ini mas. Ada yang ketawa ini. Jadi kayak gini mas. Bahagia. Hah? Zaman koyo ngentrep. Koyo ngentrep. Iya. Tadi Mbah Hadimin datang mas, tapi tiba-tiba balik jadi jenengan berdua loh. Berarti Mbah Hadimin yang ngantar jenengan berdua mas. Yo bener mas, sumpah demi Allah busung, kalau nggak percaya ini tanya sama penonton mas. Nah ini saya dapat info ya tadi ya mas, bahwasanya alhamdulillah Mas Rais sudah ketemu mas. Alhamdulillah bener. Sumpah mas, temenan yakin, beneran. Kan? Alhamdulillah. Namun untuk kelanjutannya saya belum tahu lagi. Yang penting udah keluar. Kayak gitu mas. Udah diketemukan. Tapi nggak tahu sehat apa enggaknya nih. Belum, tadi saya sempat lihat itu mukanya beda-bidu. Beda-bidu itu kayak maksudnya pada lebah mas. Jidor. Itu lambenya mas. Itu. Ya itu bukti ya nyata maksudnya. Ya, Mas. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dok. Ini kan gimana? Kamu ini saya hadir, saya datang, kamu seolah-olah kamu seperti menarik saya, ini gimana ini? Das? Nggih, Yang. Gangkinya tempereng dasnya ini. Begini ya. Gendos. Bagaimana kabar kalian? Anak-anak cucu saya, cucu akhir zaman. Alhamdulillah Yang. Alhamdulillah Yang. Berkah barokah selalu ya. Sehat walafiat. Saya datang ke sini saya mau marah-marah. Marah-marah sama cucu-cucu saya yang goblok, bahlul, tolol, anjing, ula, asu, ketrek. Kenapa kalian ini melalaikan ibadah yang pertama, cucu-cucu saya? Hah? Bukan kamu ini yang nonton. Oh, Yang. Kalian itu melalaikan ibadah. Sedangkan ibadah itu adalah sesuatu hal yang wajib harus kalian lakukan. Kalian malah sibuk mencari dunia, tidak mementingkan ibadah. Namanya goblok asu celeng namanya itu. Ya. Yang. Kalian mau jadi ahli neraka atau jadi ahli surga ini saya tanya. Terus saya. Terus lagi nih, das. Iya. Ketahuilah, sesungguhnya pusaka yang kau pegang pusaka Lailatul Qadar, bukan sekedar benda fana yang terpandang oleh mata dunia. Betul. Nggih Yang. Boleh udut Yang. Boleh, saya mau udut di rokoknya keropok. Oh iya, udutnya Mas Bro. Ia adalah pusaka yang tidak terbuat dari besi, batu atau emas, melainkan ditempa dari cahaya malam agung dari rahasia takdir yang turun sekali dalam ribuan bulan. Iya. Dengarkan cucu saya. Bagaimana dengan pusaka Lailatul Qadar, cucu saya? Apakah kalian sudah meminangnya? Bagaimana dos? Apa ini banyak yang rada lede? Alhamdulillah Yang, ada yang iya, ada yang masih lada lede Yang. Yang iya tapi diusulkan tidak masuk.
Iya, ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan yang ada ledek, Iya, ragu-ragu. ragu-ragu seperti itu. Iya, Mohon maaf yang, izin yang. ya. Saya nyumet rokok dulu yang. Biarkan. Yang rada-rada jadi mereka itu orang-orang yang rugi. Jangan sampai kalian ini mengenggam rezeki kalian. Kalian sudah mengetahui cahaya turun yang agung, kalian tidak mau memaharkannya. Gadaikan harta kalian. Ambillah pusaka Lailatul Qadar. Biar kalian tahu, biar kalian paham keesaan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ya, itu saya dengarkan. Pusaka Lailatul Qadar itu benar tidak menambahkan kekuatannya kepada tangan yang kotor dan sombong. Tidak tunduk kepada akal yang dipenuhi syahwat, ngacengan, dan tidak bisa disentuh oleh hati yang kering dari zikir. Pusaka Lailatul Qadar adalah lambang dari kemenangan ruh atas raganya, cucu saya. Terus, siapa yang menggenggam pusaka Lailatul Qadar, ia tidak akan menjadi kuat karena tenaga, tidak akan menjadi hebat karena senjata, tetapi ia akan mengandalkan kekuatan batin. Kalau kalian mau jadi dukun, mau bisa ahli menerawang, mau jadi ahli pengobatan, yaitu pusaka Lailatul Qadar. Kalian harus memilikinya. Ya nggak berdos? Ya, leres. Benar. Pusaka Lailatul Qadar adalah lambang dari kemenangan roh atas raganya. Siapa yang menggenggam pusaka ini, ia tidak akan menjadi kuat karena tenaga, tidak akan menjadi hebat karena senjata. Tapi akan mengandalkan kekuatan batin. Menyatu dengan lautan rahasia yang hanya bisa dijelajahi oleh jiwa yang bersih. Dengan pusaka Lailatul Qadar. Ya. Ini saya ngomong. Kalian tidak menghancurkan musuh dengan pedang, tapi dengan ketenangan yang membuat dunia bergetar. Cucuku, kalian tidak akan menaklukkan raja dengan perang, tapi dengan sorot mata yang membawa rahmat. Raja jin aja ketemu kalian memegang pusaka Lailatul Qadar, pandang itu kacang kabur. Ya, seperti itu. Mohon maaf yang, izin kemarin saya menggunakan pusaka tersebut dan saya gabungkan dengan kunci korun yang itu Nanti. malah sungguh sangat luar biasa yang. Nanti dulu, ini ada kaitannya. Kemudian dulu, nggak usah tanya dulu. Oh iya, monggo. Wahai Blendos dan cucu-cucuku, ketahuilah, di dalam dada ini ada rasa yang tak mampu saya bendung. Cucu saya, jujur saya datang ke situ marah dan sedih. Bangun tas saya ini menangis. Ya, cuma ya, tidak perlu saya tunjukkan saya menangis seperti apa saya. Ada kesedihan dalam setiap tarikan nafas saya, Blendos. Ada duka yang mengalir bersama detak jantung ini. Sebab sejak zaman bergulir dan pusaka Lailatul Qadar turun, sedikit sekali cucu-cucu saya yang bersedia membuka hatinya untuk menerima. Bahkan anak cucuku sendiri yang setiap hari menatap kamu, Blendos, yang mendengar tentang keagungan pusaka ini masih juga memalingkan wajah mereka. Lah. Ini saya sedih sekali. Mereka lebih suka mengejar kilo emas di dunia daripada menimbang cahaya dari Lailatul Qadar yang abadi. Ini saya sedih sekali. Pantas tidak saya mengatakan kalian kayak babi. Nah,
Goblok. Mereka lebih tergoda oleh gemerlap tahta fana daripada menyelam ke samudra batin yang dalam dan penuh rahasia. Blendos. Sebenarnya saya itu tidak marah pada mereka, tidak. Saya hanya sedih. Saya itu sedih, seperti seorang kakek yang memandang cucunya bermain di tepi jurang dan tahu bahwa satu langkah saja bisa menjatuhkan mereka, cucu saya ini. Namun tak ada kata-kata yang cukup kuat untuk membuat mereka berhenti. Seharusnya Blendos, pusaka ini bukan sekedar cerita, bukan hanya jadi kenangan yang disimpan di dalam hati para penjaga. Pusaka ini seharusnya menjadi lentera bagi yang berjalan dalam gelap. Padahal saya tahu hati cucu-cucu saya ini semuanya masih dalam kegelapan. Ingat saya, mumpung masih ada pusaka Lailatul Qadar, ia bisa menjadi perisai bagi yang dihujani fitnah dunia, menjadi senjata bagi jiwa yang berperang melawan dirinya sendiri. Tetapi lihatlah, saya, banyak di antara mereka yang ketika ditawari cahaya malah memilih pelita yang redup. Ketika ditawari intan malah mengejar kerikil yang bersinar. Ketika ditawari emas malah memilih tai lancung, tembelek kopet, mencret. Maka Blendos dan cucu-cucuku, aku titipkan ini kepadamu Blendos, kepada kalian. Tetaplah menjadi penjaga pusaka dan tetaplah menjadi lilin kecil di tengah malam yang dingin. Wahai cucu-cucuku, dengarkan saya berbicara sebentar ya. Ketahuilah cucu-cucuku, bahwa hidup ini dalam ilmu syariat adalah amanah. Sejak rohmu ditiupkan ke dalam rahim ibu kalian, sejak jantung kalian berdetak untuk pertama kalinya, kalian telah diberi satu janji kepada Tuhanmu, bahwa kalian akan hidup sebagai hamba, bukan sebagai raja atas dunia. Hidup ini adalah ujian, bukan pesta. Ia bukan ladang untuk menanam kesombongan, tapi untuk menabur kebaikan. Ia bukan jalan untuk memburu kekuasaan, tapi untuk mengejar keridhaan Sang Maharaja. Cucuku, ilmu syariat mengajarkan bahwa setiap hembusan nafas kalian adalah ibadah. Setiap langkah kalian adalah kesaksian. Setiap kata yang keluar dari lidah kalian akan dicatat. Setiap gerak hatimu akan dipertanggungjawabkan. Maka jangan pernah anggap ringan hidup ini. Sebab hidup ini bukan mainan, bukan permainan yang bisa diulang. Dalam syariat, hidup adalah tali yang terbentang antara kelahiran dan kematian. Dan siapa yang berjalan di atas tali itu harus menjaga keseimbangannya antara iman dan amal, antara takwa dan ikhtiar, antara zikir dan fikir. Cucu-cucuku, ingatlah, dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat meninggal. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, menuju rumah yang kekal, surga atau neraka. Dan pintu ke surga itu, cucuku, tidak dibuka dengan emas, tidak dengan jabatan, tidak dengan pujian manusia, melainkan dengan ketaatan kepada syariatnya. Syariat adalah jembatan, cucuku, jembatan untuk menyeberang dari dunia fana ke negeri abadi. Dan jembatan itu harus dilalui dengan kesabaran, kejujuran, keikhlasan, dan kesungguhan. Jangan pernah tertipu oleh panjangnya umur, karena ajal datang tidak menunggu usia. Jangan pernah terpedaya oleh sehatnya tubuh, karena sakit datang tanpa permisi. Cucu-cucuku, hidup ini pada hakikatnya hanya satu detik panjang. Hari ini engkau tertawa, besok engkau bisa menangis. Hari ini engkau berlari, besok engkau bisa terjatuh.
Hari ini engkau hidup, besok engkau bisa kembali pada tanah. Maka ikatlah hatimu pada syariat seperti seekor burung yang mengikat sayapnya pada angin agar bisa terbang tinggi menuju langit. Dan ingatlah Blendos, ilmu syariat bukanlah belenggu yang mengikat kaki, tapi adalah sayap yang membebaskan dari kejahilan, yang membawa kalian terbang mendekat kepada Tuhan. Cucuku, siapa yang berjalan dalam syariat dan ikhlas, maka ia berjalan dalam cahaya. Dan siapa yang berjalan dalam syariat dengan riya, maka ia hanya berjalan dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Cucu-cucuku, dengarkan lagi. Kehidupan ini bagaikan mimpi di tengah malam, sekejap mata dan semua akan sirna. Maka hiduplah dengan ilmu, berjalannya dengan adab, dan meninggallah dengan iman. Sebab pada akhirnya yang dibawa dari dunia ini bukan rumahmu, bukan hartamu, bukan rupa jelekmu, tetapi amalmu. Tanya ya, loh kenapa rupa jelek yang? Kenapa rupa jelek ya? Kalau rupa tampan bagaimana? Loh saya kepengennya menyebut kalian mukanya jelek bagaimana? Ya, jelek. Ibadah saja kalian masih senggayang senggoyong mau tidak. Masih mau mendengarkan saya tidak? Nih. Masih yang. Wahai cucu-cucuku, Blendos, Arya, dengarlah dan ketahuilah, hidup ini sejatinya adalah perjalanan dari hal yang sepele, dan kita semua adalah musafir. Seorang musafir tidak pernah mengira bahwa tanah yang diinjak adalah rumah. Seorang musafir tahu bahwa ia hanya singgah sebentar, berteduh di bawah pohon, minum seteguk air lalu berjalan lagi. Begitu pula kalian di dunia ini. Cucu-cucuku, kalian hanyalah penumpang di atas bumi, hanya mampir untuk mengambil bekal secukupnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung akhirat. Seorang musafir yang cerdas tahu bahwa ia tidak boleh membawa beban berat, sebab beban itu hanya akan memperlambat langkahnya. Maka begitu pula engkau, cucu-cucuku, jangan memikul beban dunia terlalu banyak di hati kalian. Jangan berat karena cinta terhadap harta. Jangan pernah berat karena dendam. Jangan berat karena hasrat tak berujung. Bawalah bekal ringan namun cukup, yaitu bekal iman, bekal amal soleh, bekal taubat yang tulus, bekal sabar dan syukur, bekal ibadah yang istiqomah, dan bekal cahaya Lailatul Qadar. Sebab di hadapan kalian perjalanan masih panjang, dan jalan itu kadang berbatu, kadang bersalju, kadang berdebu, kadang gelap. Cucu-cucuku, seorang musafir yang bijak tidak mempercantik tempat singgahnya, karena ia tahu bahwa ia tak lama di sana. Begitu pula engkau kalian, cucu-cucuku, jangan terlalu sibuk memperindah dunia sedangkan akhiratmu kosong, melompong, ndol, ndok beluk. Ingatlah, seorang musafir selalu bertanya pada dirinya sendiri, di manakah aku sekarang dan kemana aku akan menuju. Maka tanyakanlah selalu dalam hatimu, sudahkah kalian berjalan di jalan yang diridhoi Allah, ataukah kalian tersesat di jalan hawa nafsu? Dan tentunya, sudahkah kalian memegang cahaya Lailatul Qadar? Ya Blendos, maka persiapkan bekal kalian mulai hari ini, dengan hati yang jujur, dengan amal yang bersih, dengan langkah yang lurus. Wahai cucu-cucuku, wahai kalian semua yang bertekad menjadi musafir di jalan Allah, dengarkanlah dengan seksama.
Sebab bekal paling penting bagi siapa saja yang ingin kembali sampai kepada cahaya Lailatul Qadar dan tidak tersesat dalam gelap perjalanan dunia. Ketahuilah, perjalanan rohani bukanlah perjalanan biasa. Ia adalah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari kelalaian menuju kesadaran, dari kefanaan menuju keabadian. Dan untuk perjalanan seaguh ini, musafir ruhani harus membawa bekal-bekal mulia, bekal yang tidak lekang oleh waktu, tidak hancur oleh ujian, tidak kering oleh panas dunia. Inilah bekal suci yang harus kalian bawa. Dengarkan. Iman yang kokoh. Tanamkanlah iman dalam hati kalian seperti akar beringin yang menembus batu. Tanpa iman, perjalanan kalian di dunia akan goyah seperti kapal tanpa layar yang dihempas badai. Iman itu percaya yang maha tak terlihat, percaya bahwa setiap langkah kalian dipandang, setiap niatmu ditimbang. Tanpa iman, kalian akan menyerah di tengah jalan. Tetapi dengan iman, meski jalan berliku dan sunyi, kalian akan terus melangkah. Bekal yang kedua, apa ya, Dos? Kurang paham yang Ikhlas yang murni. ikhlas yang Bekal kedua adalah ikhlas yang murni. Ikhlas laksana mata air jernih yang tak peduli berapa banyak tangan yang menciduknya. Cucu-cucuku, hidup di dunia ini tidak untuk mencari pujian manusia, ya, tidak berharap balasan dunia. Ia hanya bergerak karena cinta dan mengharap ridho semata-mata dari Allah. Tanpa ikhlas, amal kalian hanyalah debu yang diterbangkan angin, tak sampai ke langit, tak pula menghidupkan bumi. Yang ketiga, ilmu yang membimbing. Keempat, sabar tak bertepi. Kelima, syukur yang berlimpah. Keenam, zikir yang menghidupkan hati. Ketujuh, tawakal yang penuh atau teguh. Saya jelaskan satu-satu tidak? Iya. Kalau saya jelaskan satu-satu, jangan saya bengor. Itu saja kalian harus paham. Dan yang terpenting adalah cahaya Lailatul Qadar. Cucuku, bawalah semua bekal yang saya sebutkan dalam dada kalian, karena jalan menuju cahaya Lailatul Qadar bukan jalan orang malas, bukan jalan orang tamak, bukan jalan orang sombong. Itu adalah jalan para musafir sunyi yang berjalan sendiri di tengah malam dengan hanya satu penerang, yaitu cahaya cinta kepada Allah melalui pusaka Lailatul Qadar. Dan ingatlah, cahaya Lailatul Qadar tidak datang kepada tangan yang kotor, tetapi kepada hati yang bersih yang membawa semua bekal itu dengan setia. Terlebih lagi, cucu-cucu saya, kalian yang sudah memiliki tasbih Al-Aziz Al-Syam dan kunci Korun, jika kalian tidak memahari, meminang pusaka Lailatul Qadar, saya jamin kunci Korun dan tasbih Al-Aziz Al-Syam tidak akan bisa aktif dipegang kalian, karena ketiganya saling berkaitan. Ya ngono, kalau tidak percaya dengan omongan saya, titeni saja. Hidup kalian mau selamat atau mau diselamat? Selamat ya, selamat. Kalau mau selamat, sudah. Pusaka Lailatul Qadar, silakan. 5 hari mau masih ada. Sudah ditunjuk. Kalian tahu Syekh Ahmad Dabas siapa? Syekh Ahmad Dabas adalah guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Beliau menitipkan pusaka Lailatul Qadar kepada umat manusia agar umat manusia mau berpikir dan mau mengenal
Tuhan lebih dalam. Bukankah begitu, Brendos? Insya Allah benar. Berarti kalau tidak memahami kunci Quran dan tasbih al-syam sama pusaka sadar. Iya. itu tidak akan berfungsi. Ya tidak. Ya sudah. Begitu saja, Brendos. Saya akan mengutusmu. Iya. Ada ujian-ujian yang sedang menunggu dirimu, Brendos, tentang kunci terakhir, yaitu pusaka Lailatul Qadar. Para wali-wali Allah akan menguji dirimu dengan hal-hal yang berbau syariat. Arya minta kasih Brendos air Nahrul Hayat. Ini di tas. Agar Brendos memiliki suatu pengetahuan yang lebih. Berikan 1 tetes. Minumkan kepada 1 tetes. Sebelum itu mintalah Brendos kepada Allah agar kamu diberikan ilmu laduni. Taruh di keningnya saja. Ketika besok kamu mau menghadapi para wali Allah, kamu bisa menjawabnya di luar kemampuan setiap insan manusia. Kitab yang ada di dunia ini sekarang sudah ada di kepalamu. Insya Allah. Ya, Brendos. Insya Allah yang. Setelah itu nanti kau akan bertemu dengan beliau guru kami, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah. Bergegaslah berjalan. Saya pamit, saya akan membawa Pak Arya dan Propo untuk kembali melanjutkan perjalanannya mengarahkan Kargala. Doakan kedua saudaramu ini. Insya Allah yang bismillah. Ya, cucu saya semuanya, jadilah kalian cucu saya yang harus saya banggakan. Kalau kalian nurut dengan omongan saya, kalian insya Allah selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Punya uang jangan diketemi saja. Uang itu perhiasan dunia. Tai kalau di akhirat itu tai di akhirat. Uang itu tainya akhirat, tahu nggak? Di sana itu kotoran. Jangan diketemi saja. Ya, sudah ya. Ya. Saya pamit, Dos. Saya akan bawa Arya dan Propo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah lur, merinding saya lur, luar biasa ya Allah. La haula wala quwata illa billah azim. Oke teman-teman, kalian sudah mendengarkan sendiri dari apa yang mungkin dari dulu jenengan semua itu kepengen mendengarkan dari perihal semua ini lur. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan perjalanan ini untuk amanah dari Eyang Adimin untuk saya melanjutkan perjalanan ini lur. Oke, bagi kalian yang mungkin terketuk pintu hatinya untuk amanah dari pusaka Lailatul Qadar tersebut, kalian bisa WhatsApp di nomor yang ada di video, pin komentar dan juga deskripsi ya lur. Bantu saya yang diamanahkan
untuk menyampaikan amanah ini kepada sang pemiliknya. Beruntunglah manusia yang bisa diamanahkan dari pusaka ini, Lur. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Monggo ya teman-teman, saya tunggu kabar dari kalian. Karena apa? Amanah ini hanya sesekali ini saja, Lur. Dan kalian sudah melihat bukti ketika saya menggunakan atau memadukan dari kunci korun, alsis alsam, dan juga pusaka Lailatul Qadar. Itu luar biasa teman-teman, luar biasa, Masya Allah. Bahkan dari badai yang sedang terjadi ketika saya membuka amalan ini dengan pusaka ini, luar biasanya. Bahkan daun pun berhenti bergerak ketika saya mengamalkan dari amalan pusaka ini, Lur. Subhanallah. Oke teman-teman, saya lanjut perjalanannya ya, Lur. Bantu saya untuk semua ini, Lur. Terima kasih untuk kalian semuanya. Nanti saya lanjut ketika saya sudah di lokasi dari apa yang Eyang wasilahkan kepada saya, Lur. Oke, sehat selalu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya. Saya tunggu WhatsApp dari kalian, Lur. Sallallahu alaihi Muhammad.